Di balik kemegahan Jazz, ada warga Kampung Bayam yang tinggalkan tempat penuh kenangan. Kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi Jakarta dan Indonesia. Itu simbol Betawi, kita hargain, cuman warganya juga dihargain juga gitu. Jangan simbol doang. Kita lihat sendiri, karyawan itu security kalau. Tidak ada dari sini. Tidak ada dari sini. Diperdayakan on. Tidak ada dari sini. Diperdayakan on. Dulu janjinya apa ya? Dulu janjinya apa ya? Warga eks Kampung Bayam yang digusur saat pembangunan Jakarta International Stadium di era kepemimpinan Anies Baswedan masih terkatung-katung memperoleh tempat tinggal. Inilah sebuah contoh membangun dengan menghormati warga setempat. Enggak, belum. Sampai sekarang dijanji-janjiin doang. Pak Aniesnya nggak tahu sekarang kemana. Walaupun secara strata ekososial ekonomi mereka prasejahtera. Wah, nggak ada merdeka, pusat. Langsak. Merdeka dari mana? Memang Mas Ganjar suka lari pagi kan? Oke. Kalau Anies mungkin suka lari dari janji. Banyak janjinya yang tidak terrealisir kan? Dulu janjinya apa ya? Dia dijanjikan akan menempati rumah susun Bayam. Namun hingga kini ia bersama 123 keluarga Kampung Bayam belum diperbolehkan tinggal di Rusun Bayam. Ya kita protes lah. Masa gituan dibikinin warganya sengsara gitu. Jelasin dong buat rakyat yang kecil ini sebenarnya kemana larinya. Jangan bikin orang susah. Kalau nggak punya tempat gimana? Sedih, ngontrak itu kalau punya duit. Kalau nggak diusir. Nggak, belum. Sampai sekarang dijanji-janjiin doang. Pak Aniesnya nggak tahu sekarang kemana. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu 12 Oktober 2022, janji itu, niat itu terlaksana. Bullshit. Langsak. Merdeka dari mana? Ketika sudah selesai pembangunan dan pengresmian, kami udah bangga banget. Kami pikir, pasti kami tempati rumah rusun itu secepatnya. Walaupun secara strata ekososial ekonomi mereka prasejahtera. Waduh, pembohongan publiknya sangat luar biasa. Tapi tunggu sampai saat ini belum. Apa yang jadi kendala? Harga di luar jangkauan banget. Ya biar masyarakat tahu loh, mana yang benar, mana yang nggak benar. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Ya. Kalau kita bicara mengenai Anies, coba sebutkan apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab ya. Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Dari 23 itu yang kita apresiasi cuma 4 atau 5. Tapi selebihnya itu rapat merah. Langsak. Merdeka dari mana? Rumah susun Bayam dibangun untuk mereka warga Kampung Bayam yang rela digusur karena adanya pembangunan Jakarta International Stadium. Namun kini warga eks Kampung Bayam masih belum diperbolehkan untuk menempati rusun tersebut. Belum, sampai sekarang dijanji-janjiin doang. Pak Aniesnya nggak tahu sekarang kemana. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Jakarta International Stadium atau JIS belakangan kembali jadi perbincangan netizen di seluruh Indonesia. Hal ini terkait dengan rancangan PSSI dan pemerintah yang akan menggunakan stadion tersebut sebagai salah satu venue tempat digelarnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Perhelatan tersebut rencananya akan digelar tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. JIS jadi perbincangan dan perdebatan hangat oleh para netizen terkait dengan standar stadion yang dianggap tidak memenuhi standar FIFA. Bahkan FIFA pun sudah buka suara. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua PSSI yang merangkap sebagai Menteri BUMN Erick Thohir plus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Terlepas dari polemik tentang JIS, ada masalah lain yang tak kalah penting dibandingkan urusan stadion untuk venue Piala Dunia U17. Urusan ini menyangkut nasib rakyat jelata, yaitu warga Kampung Bayam. Mereka adalah pihak yang merelakan tempat tinggalnya dijadikan stadion megah tersebut. Sayangnya, nasib mereka terkatung-katung hingga hari ini.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai warga Kampung Bayam, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menjadi korban kebijakan Gubernur DKI Jakarta era Anies Baswedan. Sebab hingga kini mereka yang terkena relokasi tak kunjung menghuni kampung susun yang dibangun pemerintah lewat PT Jakarta Propertindo. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Rio Sambudo mengatakan, awalnya warga belum menempati kampung susun karena persoalan biaya sewa yang belum mendapatkan titik temu. Namun sekarang persoalan itu bergeser ke ranah kepemilikan lahan antara Jakpro dengan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Warga Kampung Bayam merupakan korban dari kebijakan tidak matang Pemprov DKI di era Anies Baswedan, ujar Rio. Menurutnya, di tangan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya dampak korban pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS itu dapat diminimalisir sekecil mungkin. Tentunya dengan menyertai pertimbangan historis dan kewilayahan warga Kampung Bayam, sehingga titik temu antara Pemprov DKI dan warga dapat segera disepakati. Termasuk persoalan pokok agraria yang dialami oleh warga Kampung Bayam sebagai dampaknya, kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini. Atas persoalan ini, Rio memandang menjadi hal yang wajar ketika warga Kampung Bayam menolak direlokasi ke Rusun Nagra. Penawaran itu justru dianggap menyimpang dari kebijakan awal bahwa mereka akan menempati hunian di tempat yang lama, yakni Kampung Susun Bayam. Penolakan tersebut sangat lumrah mengingat warga dari jauh hari sudah dijanjikan di Kampung Susun Bayam, ujarnya. Jadi pengertiannya saja sudah berbeda antara Kampung Susun ke Rusun, belum lagi lokasinya yang berbeda, imbuhnya. Pemda DKI harus menjelaskan dan menyesuaikan kebutuhan permukiman warga tersebut dari segi historis sebelumnya, ujar Rio. Diketahui warga Kampung Bayam, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ogah direlokasi ke Rusun Nagra di Kecamatan Cilincing. Padahal pemerintah daerah telah menyiapkan rusun tersebut untuk menampung warga terprogram dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistioningrum mengungkapkan hingga kini belum ada warga Kampung Bayam yang datang ke Rusun Nagra. Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Arjuna Putra Aldino menilai pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara menyisakan luka bagi rakyat kecil yang tinggal di Kampung Bayam dan Kampung Bambu. Arjuna pun meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya tidak layak standar FIFA, pembangunan JIS menggusur rumah rakyat di Kampung Bayam dan Kampung Bambu. Sampai hari ini mereka masih mencari keadilan, hidup terlunta-lunta, ungkap Arjuna. Menurut Arjuna, nasib warga ex-Kampung Bayam yang digusur saat pembangunan JIS masih terkatung-katung untuk memperoleh tempat tinggal. Mereka dulu dijanjikan bakal direlokasi ke Kampung Susun Bayam oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Namun sampai hari ini janji tersebut tidak kunjung terrealisasi. Arjuna juga minta para stakeholder tidak hanya membahas kemegahan JIS dan kebutuhan pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional, tetapi juga memikirkan nasib rakyat yang digusur hanya demi kecantikan, keindahan, dan kemegahan JIS. Menurut Arjuna, mereka yang digusur juga warga negara yang berhak mendapatkan keadilan dan haknya. Sampai hari ini, kata Arjuna, warga korban penggusuran masih menagih janji pada PT Jakarta Propertindo sebagai pemilik aset. Mereka telah melayangkan banding administratif terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga PT Jakpro. Kampung Susun Bayam sampai saat ini belum terbuka untuk warga yang rumahnya digusur. Hingga saat ini dinyatakan tidak ada satupun warga yang menempati bangunan tersebut.